Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin membahas kasus yang sangat memilukan tentang penemuan bayi yang disimpan di dalam freezer oleh ibu kandungnya sendiri. Bagaimana sebenarnya kasus ini terjadi? Yuk kita simak videonya. Oke guys, sebelum kita ke kisahnya, gua ingin merekomendasikan kepada kalian satu channel YouTube True Crime yang sangat bagus. Nama channel itu Karina Carlita. Jadi, Karina Carlita membahas kasus-kasus kejahatan dari luar negeri berdasarkan kisah nyata yang pastinya menarik untuk ditonton. Dan tentunya kita bisa mengambil pembelajaran dari setiap kasus yang dibawakan. Cara pembawaan kasusnya pun sangat mudah dipahami, yang membuat kita yang mendengarkannya seperti masuk ke dalam cerita. So, nanti setelah selesai menonton video ini, kalian bisa langsung datang ke channelnya Karina Carlita. Kalian tonton video-videonya dan jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Untuk link channelnya udah gua taruh di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik saja. Oke, makasih ya guys. Pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 yang lalu, pada malam harinya sekitar pada jam 19.30, warga Tarakan dihebohkan dengan temuan bayi di dalam freezer oleh karyawan Skip Car Wash, tempat pencucian mobil yang berada di Jalan Pulau Bunyu, RT 11, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Tubuh mungil itu ditemukan di dalam freezer dengan kondisi yang sudah membeku. Penemuan itu pun ditemukan secara tidak sengaja ketika salah satu karyawan hendak mengambil bahan masakan di dalam freezer. Adanya temuan itu pun langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat. Setelah menerima laporan, kepolisian Polres Tarakan menuju lokasi kejadian dan mengamankan TKP, serta mengumpulkan informasi dari 5 saksi untuk dimintai keterangan, yakni suami istri selaku pemilik Skip Car Wash, 2 pekerja, dan 1 penjaga tempat pencucian. Kemudian polisi pun segera melakukan evakuasi dengan membawa tubuh mungil malang itu ke rumah sakit Tarakan guna pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam kesaksian Marlena alias Ilun yang pertama kali menemukan tubuh itu, dia mengatakan jika dirinya baru 1 bulan bekerja sebagai tukang masak untuk menyediakan makanan dan minuman bagi pelanggan, serta suaminya pun bekerja di tempat yang sama sebagai tukang cuci mobil. Ilun mengatakan memang dirinya dilarang siapapun untuk menyentuh atau membuka isi panci tersebut oleh Sally berusia 24 tahun yang diketahui jika Sally ini istri siri dari sang pemilik usaha yang berinisial DO. Sally ditugaskan sebagai kasir sekaligus mengelola usaha tempat cuci mobil tersebut. Ilun menuturkan jika dirinya bersama dengan suaminya tinggal dan tidur di ruangan atas bersampingan dengan tempat usaha pencucian mobil. Di dalam pengakuannya, sebelum penemuan itu pun, selama 4 hari berturut-turut, pada saat dirinya sedang tidur malam harinya, selalu mendengar suara tangisan bayi yang berasal dari dapur. Entah itu hanya ilusi atau firasat yang membuatnya sangat terganggu. Hingga sampai pada hari Rabu, pada saat Ilun akan memasak dan mengambil ikan di freezer, matanya pun langsung menuju ke arah panci tersebut. Tanpa mengindahkan larangan dari Sally, dia pun membuka isi panci itu dan melihat ada plastik berwarna hitam di dalamnya. Setelah dibuka, alangkah terkejutnya ternyata berisikan bayi. Dengan adanya kesaksian itu pun, polisi segera memanggil Sally untuk menanyakan kebenaran tentang keterangan yang diberikan oleh Ilun. Namun saat pertama kali dimintai keterangan oleh polisi, Sally mengaku tidak mengetahui jika ada bayi di dalam freezer, karena itu merupakan titipan temannya yang bernama Jenny. Berdasarkan keterangan Sally, polisi pun segera mengejar Jenny hingga akhirnya berhasil ditemukan pada jam 3 subuh. Petugas kepolisian pun memeriksa Jenny selama kurang lebih 1 jam. Dan hasilnya, Jenny menyampaikan jika dirinya dan Sally hanya sebatas teman dan sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Sementara itu, suami siri dari Sally yang bernama DO pada saat diperiksa, dia mengaku tidak mengetahui jika istrinya yang merupakan istri keempat telah mengandung karena DO tidak selalu bersama dengan Sally, jadi waktunya terbagi dengan istri-istri lainnya. Dan sempat bertanya kepada Sally, namun Sally mengatakan jika dirinya sedang sakit dan akan berobat ke rumah sakit.
Setelah merangkum petunjuk dan informasi dari para saksi, polisi pun mulai mencurigai Sally dikarenakan dari awal penyelidikan telah memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta. Dan polisi pun mendapatkan informasi dari Rumah Sakit Tarakan jika hasil pemeriksaan bayi berjenis kelamin perempuan yang diperkirakan berusia 2 minggu dari kelahirannya. Polisi pun segera menjemput Sally di rumahnya pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 sekitar pada jam 06.30 pagi hari untuk diamankan dan dibawa ke Polres Tarakan guna proses pengembangan dan penyidikan secara mendalam. Berbekal bukti alat bukti di TKP serta informasi dari para saksi, petugas menginterogasi Sally yang selalu berubah-ubah dalam memberikan keterangan. Hingga akhirnya Sally pun menyerah dan mengakui perbuatannya tersebut. Di dalam pengakuannya, dia pun merasa malu bila memiliki anak lagi dari pernikahan sirinya dan mengkhawatirkan akan status anaknya kelak di mata hukum nanti. Yang ternyata anak itu pun merupakan anak kedua dari pernikahan sirinya. Dia merasa anak pertama dari pernikahan itu sangat kesulitan untuk mendapatkan berkas legalitas seperti akte kelahiran. Di saat bersamaan, Sally pun mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Ternyata bayi itu sudah disimpan di dalam freezer selama 3 bulan lamanya. Dia pun menceritakan pada saat proses persalinan pada tanggal 28 Mei 2017 jam 6 pagi di kamar mandi rumahnya di Jalan Lestari. Sally melakukannya dengan cara waterbirth atau persalinan di dalam air. Sally mengetahui cara ini dengan cara melihat video melalui YouTube. Bermodal video dari YouTube itulah Sally mencobanya seorang diri tanpa bantuan siapapun. Usaha persalinan itu pun akhirnya berhasil, tetapi Sally melihat bayinya tidak bergerak. Sally pun langsung panik tanpa berpikiran panjang. Dia mengambil plastik hitam lalu melapisinya. Awalnya dia pun hendak menguburkannya, tetapi dikarenakan kondisinya masih lemah, Sally sangat kesulitan untuk menggali tanah. Dan dia pun memutuskan untuk menyimpan di dalam freezer kulkas yang berada di rumahnya. Usai menyimpan di dalam freezer selama 2 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 30 Mei 2017, Sally berinisiatif langsung memindahkan bayinya ke dalam freezer yang berada di tempat cucian mobil suaminya. Meskipun Sally sudah mengakui perbuatannya, tetapi pihak kepolisian melihat ada yang janggal di luar logika dan mempertanyakan tentang kejiwaannya. Hingga polisi pun membutuhkan keterangan dari para ahli dengan melibatkan 3 ahli sekaligus, yakni ahli psikiatri, ahli forensik, dan ahli kandungan. Setelah melewati serangkaian tes psikotes, hasilnya sangat mengejutkan jika Sally memiliki kepribadian introvert atau tertutup. Jadi setiap masalah yang dihadapinya tidak pernah mau diceritakan kepada orang lain dan selalu dipendam sendiri. Latar belakang Sally itu sendiri, dia merupakan tulang punggung keluarga. Dikarenakan ayahnya sudah lama tiada, dia pun tinggal bersama dengan ibu dan seorang adiknya. Dikarenakan terhimpit dengan kebutuhan keluarga, sementara pekerjaannya sebagai sales marketing hanya memiliki penghasilan minim. Gajinya pun tidak cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari. Alasan ekonomi itulah yang membuat Sally akhirnya menerima pinangan dari DO menjadi istri keempat. Dikarenakan istri pertama dan kedua telah bercerai dan dia pun menjadi madu untuk istri ketiga. Suami siri ini pun merupakan seorang pria berusia 54 tahun. Dia merupakan seorang pengusaha yang cukup sukses di kota Tarakan dengan memiliki banyak usaha, mulai dari toko sembako, penjual kayu gaharu, kontraktor, hingga pencucian mobil dan motor. Sosok DO dikenal Sally sebagai pria penyayang dan baik hati. Bahkan saat itu Sally pun pernah dibelikan sebuah motor oleh DO. Melihat kebaikan DO, akhirnya Sally pun merasa senang dan bersedia dinikahi siri olehnya. Selama berjalan 3 tahun berumah tangga dengan DO, Sally pun sangat merasakan segala kebutuhan perekonomiannya selalu dipenuhi oleh sang suami. Mulai dari rumah, mobil, bahkan dibuatkan usaha seperti butik dan pencucian mobil. Walaupun semua materi itu masih atas nama DO, meski begitu Sally pun tidak pernah mempersoalkan hal tersebut.
Penemuan bayi ini menyebar dengan cepat, berhasil menyedot perhatian dari publik. Salah satu yang ramai diperbincangkan di dalam dunia maya, yang membuat akun sosial media milik dari Sally yang bernama Hoza Viare Sally menjadi sasaran empuk bagi warganet. Beragam komentar pun ramai dituangkan oleh warganet yang merasa kecewa dan emosi kepada Sally. Pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018, Pengadilan Negeri Tarakan menggelar sidang lanjutan dari sidang sebelumnya yang telah melewati serangkaian proses panjang, sampai di hari akhir dengan agenda pembacaan vonis hukuman terhadap terdakwa Sally. Sally yang tampak tegang saat mendengarkan hakim membacakan vonis, dan Sally pun divonis penjara selama 5 tahun dan denda 800 juta rupiah, subsidi 3 bulan penjara. Guys, ada pembelajaran yang sangat berarti, terlebih kalian kaum wanita. Silakan saja kalian mau jadi istri kedua, ketiga, ataupun keempat. Tetapi kalian pun harus siap mental dengan segala resikonya jika kalian tidak pernah menjadi prioritas. Dan kalian pun harus siap ikhlas saat sang suami sedang berbagi waktu dengan istri lainnya. Pahala yang sangat besar jika istri mau dipoligami, tetapi butuh pengorbanan yang sangat besar juga untuk menjalaninya. Mendapatkan harta dan terpenuhinya kebutuhan tidak menjamin mendapatkan rasa nyaman dan kebahagiaan. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini, dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?